Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jauh di bawah tanah di Nanjiang, ada beberapa ratus kultivator berkumpul di sekitar pembukaan segel ke Gunung Kunwu. Karena ledakan formasi ilusi, pembukaan 10 meter menjadi tidak stabil. Cahaya perak terus mengalir seperti gelombang berkeliaran di segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak kultivator liar dan orang-orang dari sekte kecil yang menyaksikan apa yang terjadi dari kejauhan, tetapi yang lebih penting adalah beberapa kelompok yang berkumpul di dekat pembukaan dalam kebuntuan. Di antara mereka adalah sekelompok wanita yang berpenampilan muda dan cantik. Jubah dan perhiasan hijau zamrud mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah penduduk asli Nanjiang. Salah satu tetua mereka memiliki kultivasi Midnas Chansol dengan penampilan biasa, dan tetua mereka yang lain memiliki kultivasi Nas Chansol awal meskipun lebih muda dan lebih cantik. Para wanita itu menghadapi sekelompok pria yang muncul di usia 30-an. Anehnya, sebagian dari mereka mengenakan jubah hitam dan yang lainnya putih. Pemimpinnya adalah sekelompok 5 kultivator Nas Chansol. Ge Tianhao dan orang suci Lin Yinping ada di antara mereka. Tapi yang paling menonjol dari semuanya adalah seorang pemuda anggun yang berdiri di sisi orang suci itu. Dari fluktuasi ki spiritualnya, dia jelas adalah seorang kultivator Nas Chansol yang terlambat. Dia adalah Grand Immortal Su dari langit tak berujung. Adapun kelompok terakhir, adalah yang terkecil, terdiri dari 3 kultivator berjubah biru, dipimpin oleh seorang Taois tua berambut putih. Dia adalah seorang kultivator Nas Chansol yang dikenal sebagai Master Sable. Master Sable menatap wanita Midnas Chansol berjubah hijau dengan ekspresi tegas dan berkata, "Nyonya Mu, sekte Anda yang terhormat tidak perlu bergabung dalam keributan. Saya tidak menghina Anda, tetapi saya khawatir sekte bentuk abadi Anda akan sangat rusak jika terjadi sesuatu selama perjalanan berbahaya ini. Karena persahabatan kita di masa lalu, aku melakukan yang terbaik untuk membujukmu." Jelas dari nadanya bahwa dia agak menyayangi wanita itu. Nyonya Mu dengan acuh tak acuh menjawab, "Tuan Sabel, bahkan jika sekte Zenit Tinggi adalah sekte teratas dari Dao yang benar, Anda tidak bisa menjadi sombong. Segel itu jelas berada dalam jangkauan otoritas sekte saya. Bagaimana Anda bisa mencegah saya masuk? Sekte saya juga tidak peduli dengan bahaya." Kelompok wanita milik sekte terbesar yang paling dekat dengan segel, sekte bentuk abadi. Ketenaran mereka bahkan lebih besar daripada sekte racun suci. Mayoritas muridnya adalah wanita, tetapi sebagian besar ketenarannya berasal dari kekuatan kutukannya yang tak terbendung dan mengerikan. Dikatakan bahwa mereka mampu membunuh seseorang yang jauhnya ribuan kilometer. Sering ada berita kematian seseorang yang menyinggung sekte mereka, tidak peduli seberapa jauh mereka melarikan diri. Ketakutan yang menginspirasi ini di dunia kultivasi dan tidak ada yang berani menyinggung mereka dengan gegabah. Salah satu tokoh terkenal mereka adalah Nyonya Mu, yang dikatakan telah membunuh 3 kultivator dengan peringkat yang sama dalam satu hari, semuanya di lokasi yang berbeda. Dari tindakan di masa lalu, dia juga memiliki dendam terhadap Master Sable. Meski begitu, Master Sable tidak punya pilihan selain bertindak dengan sangat sopan meskipun berada di antara tokoh paling kuat di Great Jin. Setelah ini dikatakan, Ge Tianhao kemudian menyela, "Rekan Daois Sable, saya tidak akan menyebutkan keadaan orang lain, tetapi sekte pengayak Yin kami akan masuk." Ge Tianhao menemani para kultivator dari dataran langit tak berujung dan ditemani 2 tetua dari sektenya sendiri. Ketika dia mengetahui tentang masalah segel, dia bergegas. Sekarang dia mengerti bahwa kekuatan partainya sendiri menyaingi sekte Zenit Tinggi, dia tidak akan dengan mudah mundur. Master Sable tidak marah dengan kata-kata mereka, dan malah berbalik untuk melihat cahaya perak yang terpancar dari lubang segel. Dia kemudian dengan acuh berkata, "Jika rekan Daois G ingin masuk,
saya tidak akan memblokir Anda. Sebenarnya, saya telah memperoleh informasi rahasia bahwa pembukaan segel ini adalah buatan manusia. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, saya tidak bisa membayangkannya. Selain itu, bahkan tanpa aku menghalangi jalan, pembukaannya menjadi tidak stabil. Nona Mu dan Ge Tianhao terdiam. Masalah ini tidak akan mudah dipecahkan. Fluktuasi energi yang hebat pada pembukaan akan membuatnya sangat berbahaya untuk dimasuki. Nyonya Mu menyapu sehelai rambut dari forehandnya dan perlahan berkata, Sekte bentuk abadi kami telah memperoleh Sun Moon baru-baru ini. Itu bisa dianggap sebagai harta langka yang bisa digunakan baik dalam serangan maupun pertahanan. Adik junior saya dan saya bersedia untuk bergandengan tangan dan berusaha. Master Sable berbicara dengan terkejut, kamu benar-benar mendapatkan Sun Moon Shuttle. Itu salah satu dari 3 harta karun pesawat ulang-alik yang luar biasa. Itu hanya sesuatu yang kami peroleh secara sepintas, Lady Mu berkata dengan acuh tak acuh, aku sedang berpikir untuk menjadikannya harta warisan sekte kami. Master Sable mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Sedangkan saya akan menunggu 2 hari lagi sebelum masuk. 2 hari. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan masuk? Ge Tianhao bertanya dengan sedikit keraguan. Master Sable memutar janggutnya dan berkata, aku tidak mengatakan hal seperti itu. Dalam waktu 2 hari, Brother Seven Wonders Sekte Iblis Surgawi akan datang. Dengan spirit tortoise karya Ge miliknya, kita tidak akan kesulitan memasuki segel. Seven Wonders Taoist sedang dalam perjalanan. Ge Tianhao berbicara dengan waspada. Master Sable dengan santai berkata, benar. Saya telah menerima laporan rahasia bahwa masalah ini melibatkan Dao yang benar dan iblis. Rekan Taoist Seven Wonders, dan saya telah mengambil alih dan kami telah menyelidiki masalah terpisah di dekat Nanjiang. Saya telah berhasil menemukan petunjuk dan telah meminta Brother Seven Wonders untuk memberi saya bantuan. Jika laporan itu benar, saya yakin akan terlalu berbahaya bagi saya untuk mengatasi ini sendirian. Ketika dia mendengar bahwa 7 keajaiban Taoist datang secara pribadi, ekspresinya berubah tidak sedap dipandang. Setelah hening sesaat, bibirnya bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara ke Endless Sky Scientist dan Grand Immortal Su. Ekspresi Grand Immortal Su tetap tidak berubah tetapi Endless Sky Scientist mengerutkan kening. Ketika Ge Tianhao melihat ini, dia buru-buru mengirim beberapa pesan lagi dan Immortal Su akhirnya mengangguk. Adapun orang suci langit tak berujung, dia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tetap diam. Ekspresi Ge Tianhao santai dan dia dengan tegas berkata, dari nada rekan Daoist Sable, tampaknya ada masalah yang signifikan dengan segelnya. Namun, tetua sekte saya sudah masuk, saya tidak bisa diam saja. Meskipun saya tidak memiliki harta karun setingkat Sun Moon Shuttle dan Spirit Tortoise karya Ge, saya harus berusaha. Master Sable melirik Grand Immortal Su sejenak dan terkekeh dengan wajah tenang, saya dapat mengerti bahwa Anda percaya diri dan saya tidak terlalu berkelas untuk menghalangi Anda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melewatinya, silakan lanjutkan. Sepertinya Taoist tua itu tahu identitas para kultivator langit tak berujung di regu mereka. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Ge Tianhao terkekeh dan berbalik ke sisinya, rekan Taoist Su, aku harus merepotkanmu. Karena kakak Ge mengajukan permintaan, aku akan mencobanya. Immortal Su menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya dan cahaya menyapu keluar dari itu untuk mengungkapkan burung merak pelangi. Tingginya 1 meter dan memiliki cincin cahaya yang tersebar di seluruh bulunya, membuat pemandangan yang mempesona. Seekor merak semangat yang tajam. Master Sable menyipitkan matanya dengan sedikit keterkejutan. Betul sekali. Cahaya pelangi bawaannya mampu mengisolasi ki spiritual duniawi. Kami akan menggunakan itu untuk masuk.
Jika Anda permisi, kami akan masuk dulu. Merak mengeluarkan teriakan yang jelas dan menyerbu ke dalam cahaya perak yang dilepaskan dari lubang segel. Kemudian, masing-masing regu melepaskan harta sihir pelindung dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, yang tertinggal hanyalah murid tingkat rendah. Setelah menyaksikan bahwa mereka semua masuk tanpa masalah, anggota kelompok lainnya segera pergi, mengikuti perintah yang diberikan sebelumnya. Sesaat kemudian, yang tersisa hanyalah kelompok Master Sabel dan Sekte Bentuk Abadi. Nona Mu merenung sejenak dan berbalik untuk memberikan beberapa perintah. Para murid perempuan kemudian berpencar. Setelah mereka pergi, Nyonya Mu menoleh ke saudara perempuan juniornya dan mengangguk, lepaskan Sun Moon Shuttle. Dipahami, wanita muda itu menamparkan kantong penyimpanannya dan melemparkan pesawat ulang-alik perak yang mempesona ke udara. Selama waktu yang sama, Nyonya Mu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan garis emas. Tiba-tiba, garis-garis perak dan emas terbang keluar dan terjalin di udara sebelum menyatu menjadi satu, berubah menjadi pesawat ulang-alik emas perak setinggi 3 meter yang memiliki aura yang mencengangkan. Pergi! Dia berteriak dan segera setelah itu, kedua wanita itu melesat ke depan dan menghilang ke dalam pesawat ulang-alik yang besar. Itu kemudian bersinar dan berputar di udara sebelum menembak ke lubang segel. Master Sabel memasang ekspresi aneh setelah melihat mereka masuk dan bergumam, terlepas dari apa yang saya katakan, Anda masih bersikeras untuk masuk. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu padamu. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya ke dua kultivator formasi inti yang berdiri di belakangnya, dan ketiganya duduk untuk beristirahat. Dengan kultivator Naschen Sol yang terlambat menjaga pembukaan, yang lain di kejauhan memasang ekspresi cemas. Di puncak Gunung Kunwu di udara yang suram, sebuah benda yang sangat besar melayang tanpa bergerak di udara. Ada jimat pembatas yang tak terhitung jumlahnya yang ditampar di atasnya sebagai tambahan gulungan rantai yang menahannya. Semua jimat ini bersinar dengan pancaran yang luar biasa, mengungkapkan diri mereka kepada semua orang yang sangat kuat. Adapun rantai, bersinar dengan cahaya hitam dan samar-samar merembes jejak darah. Selain jimat dan rantai, ada lebih dari 1000 cermin seukuran telapak tangan yang mengelilingi benda raksasa ini. Masing-masing memantulkan sinar kuning untuk menyatukan formasi mantra yang menyelimutinya. Semua ruang di sekitarnya dipenuhi dengan lapisan batasan kaskade yang tak berujung, memancarkan udara dengan cahaya redup. Objek itu sendiri berbentuk gunung kecil dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Jika bukan karena naik turunnya permukaan, orang akan percaya itu sudah mati. Sebaliknya, ada dunia lain tepat di sebelahnya. Dunia ini hijau dan penuh dengan segala jenis tumbuhan, belum lagi ki spiritual yang mencekik. Dan di tengahnya, ada sebuah istana indah selebar 1 kilometer. Dari kejauhan, tampaknya benar-benar tandus. Tetapi jika seseorang melihatnya dari atas, ia akan menemukan bahwa istana sebenarnya adalah jantung dari formasi mantra yang sangat besar. Ada 81 altar setinggi 30 meter yang didirikan di dekat istana, ditempatkan di berbagai lokasi yang sesuai dengan formasi. Tapi yang paling mencengangkan adalah patung setinggi 10 meter yang dibangun dari batu giok putih yang diabadikan di semua altar. Orang-orang batu ini mengenakan baju besi emas dan tangan mereka menggenggam pedang emas besar menghadap ke istana. Ekspresi mereka semua khusyuk dan hidup. Namun, seluruh area benar-benar kosong, pemandangan ini tidak tersentuh selama ribuan tahun. Formasi Seven Star Myrtle sekarang telah diaktifkan sepenuhnya dan ledakan terdengar. Itu adalah momen penting untuk runtuhnya formasi. 7 pilar cahaya ungu mencapai langit dari kabut luas yang mengelilingi area tersebut. Suara samar guntur dan busur petir yang padat kadang-kadang terbang dari pilar dan menyerang berbagai bagian pembatasan. Kabut telah mengembun ke titik di mana itu benar-benar menghalangi pandangan,
dan kadang-kadang akan berteriak dengan ratapan hantu yang menggetarkan jiwa. Han Li sekarang diselimuti gulungan petir saat dia dengan tenang mendekati pilar terdekat. Saat ini terjadi, ular sanca besar akan mengembun dari kabut di sekitarnya dan segera menyerang, tetapi petir yang mengelilinginya dengan mudah menyebarkannya. Namun, dia tidak tampak senang sedikit pun karena ular sanca terus menyerang tanpa henti. Petir perak putih kadang-kadang melengkung di atas kepalanya, tetapi dia tidak peduli dengan frekuensi atau kekuatannya. Setiap kali hendak menyerangnya, dia hanya akan mengarahkannya ke sisinya dengan lambaian tangannya. Tiba-tiba, dua dengungan yang hampir tak terdengar dari belakangnya. Dengan cemberut, dia menjentikkan tangannya dan dua busur petir keemasan ditembakkan, diikuti dengan aroma hangus. Han Li menoleh dan melihat dua tawon seukuran kepalan tangan. Tubuh mereka terbakar hitam dan jatuh ke tanah. Yang paling mencolok adalah penyengat sepanjang 3 inci yang muncul dari ekornya. Meski demikian, dia telah membunuh 40 serangga seperti itu dengan mudah. Pada awalnya, dia berurusan dengan mereka menggunakan pedang terbangnya yang gesit, tapi sekarang, dia menggunakan petir iblis ilahi. Tapi itu bukan dia memiliki begitu banyak sehingga dia bisa menyia-nyiakannya, tetapi tawon besar itu mampu merusak pedangnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa berbisa sengatan tawon itu, darah hijaunya sangat korosif dan merusak sifat spiritual pedangnya saat bersentuhan. Karena dia tidak bisa menggunakannya untuk membunuh tawon, dia mencoba teknik bola api dan es tingkat rendah tetapi tidak berhasil. Untungnya, mereka memiliki sedikit ketahanan terhadap petir dan mudah dimusnahkan tanpa memakan banyak sama sekali. Selain itu, ada juga beberapa kelelawar merah yang sesekali menyerang. Tampak sama seperti kelelawar biasa, tapi cahaya pedang tidak banyak berpengaruh pada mereka. Dia hanya mampu membelah dengan ujung pedangnya, dan bahkan kemudian, daging mereka bertahan sesaat sebelumnya, sangat mengejutkan Han Li. Pedang awan bambu miliknya sangat tajam setelah diinfus dengan auric essence. Fakta bahwa ada penundaan bahkan sebelum pedangnya bisa membelah kelelawar adalah bukti ketangguhan mereka. Tapi bagaimanapun juga, tawon dan kelelawar ini jarang terlihat sebagai makhluk roh di dunia dan sangat sulit untuk dilatih. Jelas butuh usaha untuk mengasuh, tetapi tanpa ada yang mengendalikan mereka, bahkan setengah dari kekuatan potensial mereka tidak ditampilkan. Tampaknya para kultivator di depan membayar mahal untuk menunda mereka. Saat pikiran ini muncul di benaknya, dia tiba sekitar 30 meter dari pilar cahaya ungu dan dapat segera menghancurkannya. Tapi kemudian, bambu ungu besar di pintu masuk formasi mantra tiba-tiba muncul kembali di sekitar pilar. Dengan cepat tumbuh di sekelilingnya, menelannya di hutan bambu yang lebat. Pilar cahaya yang ada di dekatnya telah benar-benar menghilang. Han Li tidak bisa menahan senyum melihat munculnya pembatasan ilusi. Selama dia tidak menemukan ilusi kelas atas seperti sebelumnya, itu tidak akan cukup untuk menghentikannya. Cahaya biru melintas dari matanya dan bambu ungu memudar untuk mengungkapkan pilar cahaya yang semula ada. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, 8 pedang terbang ditembakkan dan berputar di udara sebelum mengeluarkan cincin yang jelas. Dalam kilatan cahaya, pedang tebal membelah bagian bawah pilar. Dengan ledakan besar, dasarnya menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, hutan bambu ungu yang mengelilinginya telah benar-benar menghilang, memperlihatkan lebih dari 400 meter lantai batu giok putih. Han Li meliriknya dan mengangkat alisnya. Dia melihat sisa kabut ungu di kejauhan, melihat hanya 3 pilar yang masih bersinar. Tampaknya 3 orang lainnya selangkah lebih maju darinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan batu roh dan duduk, sama sekali tidak menunjukkan minat pada pilar lainnya. Saat dia memulihkan kekuatan sihirnya, dia mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan dengan benar apa yang akan dia lakukan ketika dia bertemu dengan iblis penatua. Saat ini,
Ada banyak kultivator yang kuat berkumpul di sini dengan banyak monster yang mengintai di dekatnya. Bahkan dengan boneka besar dan kipas Triflame, dia bisa kehilangan nyawanya dalam satu momen kecerobohan. Setelah beberapa pemikiran, Han Li menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan batu bata persegi panjang yang bersinar dengan cahaya biru. Itu adalah bentuk tereduksi dari lempengan kristal yang dia temukan di prasasti batu sebelumnya. Item itu disembunyikan tanpa celah. Dia telah memeriksa prasasti itu untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apa yang ada di dalamnya. Jika bukan karena kemampuan bawaan Armored Earth Dragon untuk menemukan harta karun, dia akan benar-benar melewatkannya. Tubuh lempengan kristal itu cukup aneh dan jelas disempurnakan dari satu jenis batu yang tidak diketahui. Tanpa kekuatan spiritual, itu sangat berat, tetapi dengan seringan bulu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah karakter kuno yang tertulis di permukaan. Terlepas dari banyak catatan yang Han Li baca di masa lalu, surat-surat ini adalah sesuatu yang belum dia temui. Meski begitu, dia bisa mengenali dari guratan dan bentuknya bahwa mereka berasal dari zaman bahkan sebelum apa yang biasa dikenal sebagai zaman kuno. Itu adalah harta prasejarah. Setelah memeriksa bata kristal lebih lama, dia menghela nafas dan menyimpannya. Saat itu, terdengar dua ledakan yang datang dari kejauhan. Dua lagi telah dihancurkan. Adapun yang terakhir, itu memudar dengan sendirinya tanpa intervensi apapun. Setelah kabut ungu benar-benar menghilang, yang lainnya mulai terlihat. Suara marah Old Devil Kian kemudian terdengar, di mana para tetua sekte racun suci itu. Mereka benar-benar berani melewati kita. Han Li mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan memastikan bahwa mereka semua telah menghilang. Pria besar dari kelompok gelandangan itu berteriak dengan marah, bukan hanya mereka, tapi Scatterwind bajingan itu juga menghilang. Aku tahu dia berencana untuk menipu kita sejak dia mendesak kita untuk masuk. Bai Yaoi menghela nafas dan menunjuk ke depan, tidak heran mereka mengusir kita. Lihatlah bagian depan kami. Yang lain melihat sekeliling dan menemukan selusin tangga yang mengarah ke arah yang berbeda. Pak Tua Fu mengerutkan kening dan berkata, tampaknya para kultivator ini merasa mereka bisa menangani diri mereka sendiri dan menyelinap pergi, berniat untuk memonopoli sesuatu. Old Devil Kian dengan cepat menenangkan dirinya dan mendengus, jadi seperti itu. Lalu aku akan berakting sendirian. Siapapun yang berani menghentikanku akan menemui kematian. Setelah itu, setan Chin Kue kabur dan berputar di sekitar tablet giok yang menandai tujuan tangga. Setelah membacanya sekali, mereka bergabung bersama dan bergegas menaiki tangga menuju Balai Kunwu.